Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryani dari kelas Kesmas B22. Di sini saya akan membahas materi mengenai kekurangan vitamin A atau KVA. Pokok pembahasan materi yang pertama yaitu pengertian prevalensi dan indikator KVA. Yang kedua yaitu etiologi KVA, yang ketiga konsekuensi KVA, dan yang terakhir yaitu pencegahan dan penanggulangan KVA di Indonesia. Baik, langsung saja, yaitu pengertian KVA. Kekurangan vitamin A atau KVA adalah suatu keadaan yang ditandai dengan rendahnya kadar vitamin A dalam jaringan penyimpanan atau hati dan melemahnya kemampuan adaptasi terhadap kondisi gelap dan sangat rendahnya konsumsi vitamin A. Defisiensi vitamin A merupakan kondisi defisiensi mikronutrien yang ditemukan pada negara yang sedang berkembang, terutama pada usia anak. Pada kondisi ini dapat terjadi gangguan pada penglihatan, sistem imun, metabolisme, dan perkembangan sel. Defisiensi vitamin A merupakan penyebab terbesar kebutaan temporer pada anak. Hal ini dikarenakan vitamin A merupakan vitamin yang bersifat larut dalam lemak, tidak dapat disintesis oleh tubuh, dan merupakan elemen penting dalam mendukung fungsi penglihatan, pertumbuhan, dan daya tahan tubuh. Atau yang lebih singkatnya itu kekurangan vitamin A, yaitu kondisi ketika tubuh tidak memiliki cukup vitamin A untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Vitamin A adalah vitamin yang larut dalam lemak dan penting untuk kesehatan penglihatan, sistem kekebalan tubuh, dan pertumbuhan sel. Yang kedua yaitu prevalensi KVA. Kekurangan vitamin A atau KVA di Indonesia masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius, terutama pada anak balita. Meskipun prevalensinya menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, namun angkanya masih jauh dari target eliminasi KVA. Data prevalensi tahun 2018, prevalensi KVA pada anak usia 6-59 bulan secara nasional sebesar 10,2%. Prevalensi KVA terendah di Bali atau 3,1% dan tertinggi di Papua yaitu 27,3%. Tahun 2019, prevalensi defisiensi vitamin A pada penduduk dewasa usia 19-59 tahun sebesar 44,8%. Tahun 2021, prevalensi KVA pada usia anak 6-59 bulan secara nasional sebesar 8,4%. KVA adalah vitamin kesehatan masyarakat yang serius di banyak negara berkembang. Diperkirakan 250 juta anak di seluruh dunia mengalami KVA atau kekurangan vitamin A, dan 1,5 juta anak meninggal setiap tahunnya akibat KVA dan komplikasi. Selanjutnya, indikator KVA, tanda-tanda dan gejala klinis KVA pada mata menurut klasifikasi WHO 1996 sebagai berikut. 1. XN buta senja, hemerotropia nystopia, X1A ekserosis konjungtiva, X1B ekserosis konjungtiva disertai bercak pitot, X2 ekserosis kornea, X3A keratomalacia atau ulserasi kornea kurang dari 1/3 permukaan kornea, X3B keratomalacia atau ulserasi sama atau lebih dari 1/3 permukaan kornea, XS jaringan parut kornea atau sikatris atau scar, EXF fundus xeroftalmia dengan gambaran seperti cendol. XN, X1A, X1B, X2 biasanya dapat sembuh kembali normal dengan pengobatan yang baik. Pada stadium X2 merupakan keadaan gawat darurat yang harus segera diobati karena dalam beberapa hari biasa berubah menjadi X3. X3A dan X3B bila diobati dapat sembuh, tetapi dengan meninggalkan cacat yang bahkan dapat menyebabkan kebutaan total bila lesi atau kelainan pada kornea cukup luas sehingga menutupi seluruh kornea, optic zone kornea. Saya akan memberikan penjelasannya, yaitu rabun senja. Jika rabun senja itu kesulitan melihat dalam cahaya redup seperti kayak samar-samar inalia ekserosis konjungtiva,
yaitu kekeringan dan peradangan pada selaput mata. Etiologi KVA menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, faktor etiologi kekurangan vitamin A antara lain yaitu faktor asupan vitamin A yang rendah, yang kedua faktor yang mengganggu penyerapan vitamin A, yang ketiga faktor resiko kemiskinan. Yang dimaksud dari faktor asupan vitamin A yang rendah yaitu yang dapat terjadi karena pola makan yang buruk, karena malabsorpsi vitamin A. Yang kedua, faktor yang mengganggu penyerapan vitamin A yaitu kekurangan lemak makanan, karena vitamin A membutuhkan lemak untuk diserap. Jadi jika Anda tidak makan lemak sesuai kebutuhan, maka vitamin A tidak dapat diserap oleh tubuh. Ketiga yaitu faktor risiko kemiskinan. Dari faktor risiko kemiskinan dapat dilihat dari karakteristik individu, keluarga, atau komunitas yang meningkat kemungkinan mereka untuk menjadi miskin, seperti faktor pribadi dan faktor keluarga. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi KVA. Kekurangan vitamin A KVA di Indonesia dapat menyebabkan berbagai konsekuensi negatif, terutama pada anak-anak. KVA dapat menghambat pertumbuhan tulang dan tinggi sang buah hati. Selain itu, KVA juga merupakan salah satu penyebab utama kebutaan pada anak yang dapat dicegah. KVA juga menyebabkan anak muda mengalami infeksi saluran pencernaan dan nafas, serta menurunkan kemungkinan anak untuk bertahan hidup bila terjangkit penyakit serius. Pencegahan dan penanggulangan KVA di Indonesia. Pencegahan KVA di Indonesia dilakukan melalui berbagai upaya seperti meningkatkan konsumsi sumber vitamin A alami dan juga memberikan kapsul vitamin A. Nah, jika KVA sudah terjadi, penanggulangannya dilakukan dengan pemberian kapsul vitamin A yang berdosis tinggi sesuai dengan tingkat keparahannya. Selain itu, penting untuk meningkatkan asupan vitamin A dari sumber makanan alami dan melakukan edukasi tentang pentingnya vitamin A untuk kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.